untuk nama budaya serta kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dahir dari SMA 1 Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik ya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, Sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sojan atas kesempatannya untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Hadir, Pak. Made Emilia Cahyati. Hadir, Pak. Lu Widiantari. Hadir, Pak. Firda Yuandani. Hadir, Pak. Ali Amanda. Hadir, Pak. Sakifa Rahma. Syakifa ada? Sakifa? Syakifa ada? Tolong. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oh iya, Sakifa enggak ada keterangan ya? Jaringannya kayaknya, Pak. Ya, mungkin jaringan. Zaujan? Ya, Pak. Pak. Oke, hadir ya. Perli Kristia Tumewu. Hadir, Pak. Rais. Hadir, Pak. Amelia Safitri. Hadir, Pak. Nur Amalia Putri. Hadir, Pak. Rosma. Hadir, Pak. Marlina. Hadir, Pak. Sharon Jessica. Hadir, Pak. Muhammad Bayu Asrullah. Bayu ada? Hadir, Pak. Oke, makasih ya. Jadi Hadir, yang Pak. Ada. Oke. Jadi untuk sementara Sakifa yang belum bergabung ya. Mungkin jaringannya Iya, lagi Pak. bermasalah. Ya, Pak. Iya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini alhamdulillah kita melaksanakan pembelajaran melalui daring ya. Terima kasih sudah mematuhi protokol kesehatan. Mungkin maskernya bisa dilepas kalau misalnya akan berbicara, kalau tidak jelas, tapi kalau masih nyaman untuk dipakai ya silahkan. Ya, kita sangat bersyukur hari ini kita kembali ketemu ya di pembelajaran secara daring di mata pelajaran saya sendiri, Pak Ahmad Dahir, guru biologi ya. Kebetulan kalian adalah kelas 10 MIPA, jadi saya yang akan mengajar di kelas kalian untuk pertemuan kali ini. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran setelah tadi kita mengecek kehadiran, saya akan bertanya dulu tentang materi sebelumnya. Nah, di antara kalian ada yang masih ingat materi yang Bapak ajarkan sebelumnya? Oke, Perli ya, Perli Tumeu silakan. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya, Perli? Pelajaran sebelumnya, Pak, tentang pengertian biologi, cabang biologi, dan peranan biologi, Pak. Ya, pengertian biologi, cabang biologi, dan peranan biologi. Kira-kira itu masuk dalam subpokok materi apa? Bab materi apa? Ada yang ingat? Ya, Ali Amanda, silakan. Ruang lingkup biologi. Iya, betul sekali ya. Jadi sebelumnya kita belajar tentang ruang lingkup biologi ya. Apa saja yang menjadi kajian ataupun objek serta bagaimana biologi itu sendiri digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke ya. Baik sekali. Bagaimana kalian masih mengingat pelajaran yang sebelumnya kalian pelajari. Baik anak sekalian, sebelum saya masuk ke materi tentang keanekaragaman hayati, ada beberapa quotes atau penyemangat atau semacam motivasi yang akan Bapak sampaikan ke kalian supaya semangat kalian semakin membara untuk belajar. Ini saya akan tampilkan sebuah quotes dari sosok yang mungkin kita bagi orang Sulawesi sebagai sosok yang sangat berpengaruh
dan sangat inspiratif. Tampil ya? Iya, Pak, tampil. Tampil, Pak. Tampil. Saya menyampaikan sebuah kutipan ya dari Bapak JK ya. Ada yang kenal Pak JK atau Pak Yusuf Kalla? Mantan presiden. Ya, yang lain. Ya, silakan. Langsung saja. Yang tahu? Mantan presiden, Mantan wakil. mantan wakil presiden Ya, mantan wakil Indonesia. presiden yang berasal dari Sulawesi Selatan atau Pulau Sulawesi. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Tidak ada suatu negara maju tanpa pendidikan yang keras, ya. Apa artinya? Bahwa kalau kita tidak menjadikan pendidikan sebagai sebuah fokus utama, ya, apalagi kalian sebagai generasi muda yang masih punya masa depan yang panjang dan semangat yang tinggi, kalau kita mau maju, itu sudah menjadi harga mati ya. Kita harus betul-betul menjadikan pendidikan sebagai jalur perjuangan. Nah, saya kaitkan ada sebuah pepatah ya atau ungkapan dari Afrika ya. Nah, ini seperti ini. Bahwa di Afrika sana yang dikenal sebagai daerah gurun dan panas, itu katanya seperti ini. Setiap hari di Afrika sana itu dalam mengawali pagi ada seekor rusa dan seekor singa ya. Nah, keduanya bangun. Namun kondisinya berbeda ya. Nah, seekor rusa bangun, ia tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat dari seekor singa yang tercepat atau ia akan terbunuh. Jadi pilihannya hanya dua. Kalau dia tidak lebih cepat, maka dia akan terbunuh. Kalau dia lebih cepat, maka dia akan selamat. Nah, begitupun singa. Ya, singa setiap paginya bangun, dia harus mencari rusa yang paling lambat. Atau ia akan mati kelaparan. Jadi pilihannya juga singa ini hanya dua. Kalau dia lambat bangun, maka dia akan mati kelaparan. Tapi kalau dia cepat bangun, maka dia akan tetap survive atau tetap bertahan. Ini saya berikan analogi atau perumpamaan. Seperti inilah kita sekarang, ya. Kondisi kita kuat atau lemah dalam hal ini kita seperti seekor singa yang kuat ataupun seekor rusa yang masih lemah, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah apakah kita seekor singa ataupun seekor rusa. Ketika matahari terbit, lebih baik kau mulai berlari. Ini puisi dari Afrika. Ini sebagai motivasi bagi kita semua, termasuk Bapak, bahwa setiap paginya kita harus memulai dengan penuh semangat. Oke ya? Di pelajaran kita ini, kalian semangat ya? Iya, Pak, semangat. Oke, kita semangat ya. Semangat, Pak. Oke, kita Ya, harus Pak, semangat. Karena kapan kita tidak mengejar ketertinggalan, maka kita akan semakin tertinggal dan terbelakang. Ya, itu hanya dua pilihan. Kalau kita lambat bergerak, maka kita akan tertinggal. Tapi ketika kita cepat, maka kita punya peluang untuk menjadi pemenang dan menjadi sukses di masa yang akan datang. Oke ya, seperti itu. Baik, Bapak lanjut. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas tentang keanekaragaman hayati, ya, tentang keanekaragaman hayati ya. Sebelum Bapak masuk ke materi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Bagi yang tahu itu bisa langsung menjawab ya. Ya. Pernahkah kalian di beberapa kalian siswa itu pernahkah memperhatikan jenis jagung ya yang dibudayakan oleh petani? Ada di sini yang pernah melihat beberapa jenis jagung? Ada? Ya, silakan Eka Rifa. Eka Rifa. Ya, saya pernah melihat dua jenis jagung. Yang Iya. pertama jagung manis yang berwarna kuning dan yang satunya jagung ketan yang warna putih. Iya. Ada dua jenis yang ditemukan oleh Eka Rifa. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah, ada yang pernah memperhatikan jenis-jenis kacang ya yang ada di sekitar kita yang biasanya dibudidayakan oleh petani ya? Ya, ada yang memperhatikan jenis kacang. Kacang apa saja yang biasa dibudidayakan oleh petani? Ada yang bisa jawab? Kacang tanah. Silakan angkat tangan yang mau menjawab. Coba Perli. Ya, coba Perli. Kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, Pak.
Ya, kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau. Masih ada jenis kelompok kacang-kacangan yang kalian tahu? Ya oke, ada siapa? Emilia? Kacang Atau Eka? panjang. Ya, kacang panjang. Apalagi? Ya, ya oke. Eka Reva, silakan Eka Reva. Kacang panjang, kacang tanah, kedelai, Ya, kacang polong. ya. Ya, banyak jenisnya ya. Nah, menurut kalian, ini pertanyaan ketiga, menurut kalian, adakah persamaan di antara tanaman tersebut? Ya, apa kira-kira persamaan tanaman-tanaman yang tadi yang Bapak sampaikan? Ya, jagung tadi, kemudian jenis kacang, seperti itu. Apa kira-kira karakter yang sama? Ya, silakan Perli. Masih satu famili, Pak. Ya, masih satu famili atau satu keluarga. Jenis kacang ya, seperti itu. Nah, kalau jagung, tadi itu jagung itu satu famili atau satu spesies? Satu spesies. Iya, betul ya, Ali Amanda. Nah, itu satu spesies. Itulah makanya Bapak akan memperjelas lebih jauh bahwa ternyata di topik keanekaragaman itu nantinya akan ada tingkatan ya dari keanekaragaman hayati ini. Ada keanekaragaman jenis, kemudian ada keanekaragaman spesies, ada keanekaragaman gen, kemudian ada keanekaragaman jenis atau spesies, dan ada keanekaragaman ekosistem. Baik, Bapak akan tampilkan sedikit slide yang menjelaskan seperti apa sebenarnya tingkat keanekaragaman itu. Baik, diperhatikan baik-baik ya. Tampil ya. PowerPoint saya tampil. Pak. Tampil ya. Iya, Pak. Iya, Kak. Ya, baik. Nah, ini kan di cover ini kalian bisa mengamati ada beberapa jenis spesies ya. Ya. Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa kenali atau identifikasi beberapa spesies yang saya tampilkan di sini? Ya, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan. Ada kuda, Ya, ada kuda apa? mikroorganisme, Ya, mikroorganisme, terus lumba-lumba. lumba-lumba. Yang satunya kurang tahu, Pak. Ini yang di tengah ini sebenarnya familiar bagi kita. Malah beberapa waktu lalu ada kelasmu yang foto di belakang rumahnya di kebunnya. Apa ini, Pak? Ini tarsius ya. Nah, ini memang salah satu fauna yang mudah dijumpai di sekitar kita, terutama di Pulau Sulawesi ya. Ini jenis hewan pengerat seperti itu. Baik, Bapak akan lanjutkan bahwa untuk hari ini yang kompetensi dasar yang kita akan capai adalah kita akan mendeskripsikan ya, mampu menjelaskan konsep keanekaragaman gen, jenis, ekosistem melalui kegiatan pengamatan ya. Seperti itu. Baik. Seperti yang kalian lihat tadi bahwa akan ada perbedaan ya, akan ada terjadinya keanekaragaman hayati, ada keanekaragaman beragam, banyak jenisnya. Itu disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah keturunan atau genetik dan faktor lingkungan ya. Seperti pada bunga ini ya. Ini bunga hortensia, ini bergantung dari kondisi pH tanah ya. Tahu kan di kimia ada pH asam, ada pH basa ya? Pernah ya belajar? Iya, Pak. Jadi kalau dia di paling asam, kondisi lingkungannya asam, maka dia akan berwarna pink seperti ini. Kalau netral agak ungu muda ya, kemudian yang paling basa itu ungu seperti itu. Ini salah satu penyebab beragamnya karena adanya faktor lingkungan. Baik, tingkat keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi 3 tingkat ya. Ada keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Ya. Baik, Bapak akan jelaskan secara singkat ya, atau terinci seperti ini. Bahwa kalau keanekaragaman gen, itu kalian bisa jumpai ya, biasa jumpai ayam ya, ayam. Nah, biasa lihat ayam ya. Nah, ini mudah sekali. Iya, Pak, biasa juga lihat kucing ya. Biasa juga lihat kucing. Nah, ini kalau ayam, itu walaupun sama ayam, jenisnya ayam sama, tapi kadang karakternya beda ya. Kadang sifatnya beda. Apa saja itu yang biasa kalian temukan perbedaan?
Bulunya, warna bulunya. Ya, silakan jawab saja. Bulunya, warnanya, kemudian Iya, apa Pak. lagi? Bisa, Pak. Jengger ya, jenggernya juga berbeda. Kemudian jenis bulunya, warna bulunya. Kucing juga ya. Ekornya tubuhnya. Ya, ini ada kucing Persia, Angora, dan kucing lokal. Nah, itu seperti itu. Jadi ada, walaupun sesama jenis kucing, tetapi ada variasi, ada perbedaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman apa? Gen. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen ini adalah perbedaan karakter atau sifat yang dimiliki oleh satu jenis atau satu spesies. Bahkan manusia kita sendiri pun kalau kita perhatikan diri kita ya, ada beberapa perbedaan, ada perbedaan wajah ya. Di muka bumi ini ada hampir 8 miliar manusia, tapi tidak ada pun yang persis sama, walaupun dia kembar identik pasti ada sedikit bedanya. Warna rambut, ada banyak ras di permukaan bumi ini. Jenis kelamin, warna kulit seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan karakter dalam satu spesies ya. Nah, itu keanekaragaman gen. Nah, lanjut. Nah, ini bunga juga ya, buah dan bunga ya. Nah, kalau mangga itu ada yang bisa sebutkan? Silakan langsung saja ya. Ada yang bisa sebutkan jenis-jenis mangga yang kalian temukan, mangga lokal? Mangga madu. Ya, apalagi? Mangga apel. Mangga madu, mangga apel. Mangga macan. Ya, mangga macan. Banyak jenisnya, tapi satu spesies di Mangifera indica, di mangga ya. Nah, ini juga bunga ya yang dipelihara oleh ibu kalian di rumah, itu walaupun satu jenis bunga, itu bisa. Contohnya bunga apa? Bunga mawar. Ya, Bunga ada anggrek. ya, Bunga ada anggrek. apa saja jenis-jenis bunga mawar? Ada mawar merah, mawar putih. Ya, mawar merah, mawar putih seperti itu, anggrek juga banyak jenisnya. Nah, itu keanekaragaman gen. Nah, lanjut kita ke keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Coba kalian perhatikan. Kalau keanekaragaman jenis, ini coba kita lihat contohnya. Ada harimau, ada singa, ada kucing, dan cheetah. Ini beda atau sama spesiesnya? Beda spesies. Ya, berbeda spesies. Tetapi tetapi dalam suatu kelompok atau satu famili, yaitu suku famili Felidae. Nah, di antaranya ini ada perbedaan yang mencolok, misalnya perbedaan warna bulu, tipe loreng, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Jadi ini yang berbeda adalah jenisnya memang ya, bukan lagi karakternya. Nah, ini mudah sekali diamati berbedanya, seperti itu ya. Ya, tapi dia masih dalam satu apa? Family. Iya, satu famili. Oke, jelas ya? Jelas. Yes. Nah, ini ada jenis, ada gajah, merak. Ini kan beda spesies, kupu-kupu ya. Nah, kemudian ini ada pohon palem, palem kelapa lontar. Ini beda spesies ya, tapi satu famili. Ini familinya namanya palmae, palem-paleman. Nah, kemudian mangga juga banyak jenisnya tadi. Kemudian jeruk ya. Nah, tentu kalian biasa budidayakan jeruk ya, yang daerah Tomo itu biasa budidayakan jeruk. Jeruknya juga berbeda-beda. Nah, kemudian ekosistem ya. Nah, kalau ekosistem ini bisa kita lihat ya, ada sungai, ada terumbu karang, hutan, padang rumput, dan danau. Nah, terkait dengan ekosistem ini yang terumbu karang kan di sekitar kita ini ada ya, terumbu karang di daerah mana itu? Ada yang tahu? Pulau Karampuang. Ya, Pulau Karampuang. Jadi apa yang ada di Pulau Karampuang dan sungai dekat rumah kita dan hutan di belakang rumah serta padang rumput itu berbeda karakternya, berbeda bentuknya atau sifatnya. Iya, Sehingga inilah yang disebut dengan keanekaragaman apa? Keanekaragaman ekosistem. Karena ada pengaruh komponen abiotik dan biotik. Ya, serta perbedaan letak geografis. Inilah yang menyebabkan sehingga terjadi perbedaan iklim, temperatur, curah hujan, ada juga intensitas matahari ya. Nah, sehingga pasti nanti di tiap ekosistem ini beda-beda ya, beda-beda jenis flora dan fauna yang menempatinya. Oke, saya akan menjelaskan langkah selanjutnya yang kita akan lakukan. Kita akan mencoba ya untuk melakukan pengamatan ya atau semacam observasi ya. Jadi nanti kan Bapak sudah kirim di grup ya LKPD-nya dari kemarin ya. Sudah, Pak. Nah, itu Sudah, Pak. sudah dipelajari kan? Apa Sudah, dan bahkan sudah dikejar sebagian kan?
Ya, jadi Pak. nanti LKPD itu kalian lanjutkan kerja di breakout room-nya masing-masing di kelompoknya. Kan ada 3 kelompok ya. Ya, Ada Pak. Iya, ada Pak. kelompok Maleo, ada kelompok Iya, Maleo, Pak. kemudian ada kelompok Kasuari dan kelompok Cendrawasih. Seperti itu ya. Nah, nanti dipelajari baik-baik di LKPD-nya. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita ini sebenarnya di Sulawesi Barat itu tidak kekurangan dengan keanekaragaman hayati. Ini sangat melimpah ya. Kita punya keberlimpahan biodiversitas namanya. Oleh karena itu, Bapak akan menampilkan salah satu kawasan yang menjadi konservasi ya, Taman Nasional ya, Taman Nasional yang ada di wilayah kita itu namanya Butuh Gandang Dewata ya. Kalian bisa lihat videonya nanti dikomentari sedikit. Ya, kenapa Bapak tampilkan ini? Karena kita sebagai orang Sulawesi Barat khususnya seharusnya ini sadar bahwa di sekitar kita ini kita kaya dengan kekayaan alam, kita banyak punya sumber daya alam, tapi kita tidak menyadarinya dan punya upaya untuk memanfaatkannya. Makanya kalian saya coba inisiasi, saya coba supaya kalian tertarik untuk mempelajari terkait dengan biodiversitas. Baik, saya tampilkan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Gandang Dewata ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 2016 lewat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang selanjutnya pengelolaannya di bawah Balai Besar Gambarnya tampil ya, hingga videonya. terbentuknya unit pengelola yang Bagus. Taman Nasional ke-53 di Indonesia ini memiliki luasan 189.208,17 hektar yang membentang di 3 kabupaten di Sulawesi Barat, yakni Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamasa. Dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat menjadi modal utama dan berhasilnya pembentukan Taman Nasional ini. Area yang sebelumnya merupakan hutan lindung ini didorong menjadi kawasan konservasi melalui mekanisme revisi RT/RWP Sulbar tahun 2011. Beberapa kunci penting penetapan Taman Nasional ini antara lain bahwa Taman Nasional Gandang Dewata memiliki ekosistem yang unik dan bervariasi dengan tingkat kekayaan biodiversitas yang tinggi, ditunjukkan dengan ditemukannya spesies baru seperti tikus hutan serta katak dari beberapa spesies, dan kemungkinan flora fauna dan beberapa taksa baru oleh ekspedisi LIPI di tahun 2016. Dasar ini kemudian diperkuat dengan kemungkinan spesies baru. Temuan ekspedisi flora fauna Balai Besar KSD Sulawesi Selatan bersama tim ekspedisi Universitas Hasanuddin di tahun 2016. Dan keindahan bentang alam dengan ragam objek daya tarik wisata alam menjadi prospek utama dari pengembangan Taman Nasional ini. Terlebih, terdapat dukungan maksimal dari pemerintah daerah maupun tokoh adat setempat. Ayo ke Taman Nasional Gandang Dewata, Legend of Walase. Oke, baik. Dari kalian ada yang bisa komentar ya tentang bagaimana video tadi yang saya tampilkan. Coba Perli, silakan. Taman Nasional Gandang Dewata itu memiliki ekosistem yang unik dan bervariasi, Pak. Tingkat kekayaan biodiversitas yang tinggi ditunjukkan dengan ditemukannya spesies baru seperti tikus hutan, serta katak, dan beberapa jenis. Jadi, daerah kita ini, Pak, kaya akan sumber daya alam. Ya. Masih ada yang lain? Bisa komentar? 1-2 orang? Ya, silakan, Rais. Ya Pak, jadi saya melihat bahwa Gunung Gandang Dewata ini merupakan gunung tertinggi kedua setelah Gunung Latimojong di Kabupaten Endrekang. Jadi kita harusnya bersyukur akan gunung yang dimiliki oleh kabupaten kita ini. Cukup sekian, Pak. Ya, betul ya. Ya, baik. Terima kasih, Rais. Bahwa kita sebenarnya punya potensi ya, kekayaan alam yang luar biasa. Apalagi yang berbasis lokal ya. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Jawa, tidak perlu jauh-jauh ke Papua, Kalimantan. Setidaknya di sekitar kita
ada kekayaan alam. Oleh karena itu, saya akan mengajak kalian sebenarnya untuk mencoba mengamati yang tidak perlu istilahnya kita tidak perlu langsung ke Gandang Dewata, di sekitar kita saja ya. Di LKPD itu Bapak sudah jelaskan secara rinci langkah-langkahnya apa saja yang akan kalian lakukan untuk amati, dan tentu sudah ada beberapa dari kalian yang sudah mengamati dari kemarin karena LKPD-nya sudah saya kirim ya beberapa waktu yang lalu. Baik, saya sampaikan dulu teknisnya. Tampil ya. Nah, ini kan jelas ya? Pak. Ya, Pak. Keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar ya. Nah, ini kita akan mengamati keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Jadi setiap kelompok itu mengamati ya, survei lingkungan sekitar. Nah, ini saya pilih ya, ada 3 ekosistem ya. Ekosistem sawah, ekosistem sungai, dan ekosistem kolam. Kemudian untuk biotik, itu ada 3 juga, tapi dibedakan nanti 2 ya, ada yang flora dan ada yang fauna. Nanti identifikasi ya, identifikasi atau sudah ada teman kelompoknya yang temukan, itu nanti didiskusikan di breakout room ya, yang saya sudah bagi menjadi 3 breakout, 3 kelompok. Kelompok 1 itu adalah kelompok maleo ya, jadi saya namakan ini kelompok berdasarkan fauna-fauna khas yang ada di sekitar Sulawesi ini. Maleo, kemudian kedua kasuari ya, kelompok 2 kasuari, dan kelompok 3 cendrawasih ya, seperti itu. Pak. Oke, Ya, suara Pak. saya jelas ya. Jadi kalian nanti kerjakan ini 10 menit, kalian bisa kerjakan 10 menit di kelompok, kemudian kembali ke main room ya. Di kolom chat saya sudah bagikan ya breakout-nya, kelompoknya ya. Sudah jelas ya? Iya, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Di kolom chat ya. Tunggu dulu ya. Iya, Pak. Saya cek dulu. Ya, silakan cek di kolom chat atau saya ulangi lagi kembali ya. Ya, itu ada ya breakout room-nya. Jadi untuk kelompok 1, kelompok maleo, silakan masuk di BO1, kodenya di sini ya. BO1 maleo, kemudian kelompok 2 BO2 kasuari, dan BO3 cendrawasih ya. Jadi ada 3 kelompok. Saya beri waktu sekarang 10.28, jadi 10 menit saja. Nanti 10.38 kalian kembali ke main room. Jadi ada waktu 10 menit untuk mempersiapkan persentase atau mengkondisikan kelompok kalian siapa yang akan tampil nanti di main room. Jadi bisa ya, bisa silakan pindah di breakout-nya masing-masing, jangan sampai ada yang tertukar ya. Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Kelompok silakan diskusi, saya kasih waktu 10 menit ya. Jadi nanti di 10.38 kita kembali ke main room. Silakan persiapkan apa saja yang nanti akan ditampilkan di main room. Teman-teman sekalian, apakah gambarnya sudah kelihatan? Kelihatan jelas. Iya, sudah jelas. Ya. Kali ini kita akan membahas kondisi komponen abiotik ekosistem sawah, yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari adalah salah satu komponen abiotik dalam ekosistem sawah yang berfungsi untuk membantu proses pertumbuhan tanaman padi dan beberapa tanaman lainnya yang ada di ekosistem sawah. Kondisi komponen abiotik ekosistem sawah terbagi menjadi 2 spesies. Yang pertama, spesies tumbuhan, contohnya rumput liar, padi, kangkung, dan sebagainya. Spesies hewan, contohnya keong, bagus. Kalau kelompok 3 cendrawasih silakan diskusi. Dengar suara saya kelompok 3 ya, silakan diskusi. Kelompok 2 silakan ya diskusi dengan suara saya ya. Komponen abiotik sistem Maleo ya, silakan diskusi. Kita kembali nanti 10.38 ya. Oke, Pak. Kondisi komponen ekosistem sungai terbagi menjadi 2 spesies. Yang pertama, spesies tumbuhan, contohnya lumut, paku air, eceng gondok, dan lain-lainnya. Spesies hewan, contohnya ikan, keong, katak, dan lain-lainnya.
Kondisi komponen abiotik konsisten. Halo, Cendrawasih. Kelompok Cendrawasih, halo. Kelompok Air, Cendrawasih. Silakan diskusi ya sama kelompoknya. Tampilkan juga presentasenya supaya teman kelompoknya tahu nanti ya. Malio ya, silakan diskusi. Keanekaragaman Kita kembali nanti 10.38 ya. Ya, Pak. Di sini kita mengamati 3 ekosistem. Ekosistem yang pertama itu ekosistem sawah, ekosistem yang kedua kolam, dan ekosistem ketiga itu sungai. Nah, yang pertama kita bahas tentang ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah ekosistem lahan basah buatan yang sangat berguna bagi kehidupan. Halo. Komponen biotik ada silakan diskusi ya sama kelompoknya. Tampilkan juga presentasenya supaya teman kelompoknya tahu nanti ya. Begitu toh? Kasuari juga ya. Ya. Cocoknya begitu. Iya. Nanti cuma yang coba Wai. Kalau ada anggota kelompok, halo kelompok 3, untuk semua kelompok ya, dengar saya. Kalau ada anggota kelompok yang merasa kurang jelas atau apa, silakan bertanya ya. Cendrawasih, Kasuari juga ya, silakan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Iya, kemudian Pak. Malio juga ya, silakan kalau ada yang masih kurang jelas atau masukan, silakan disampaikan ya ke anggota kelompoknya supaya nanti di main room itu kelompok Cendrawasih, halo. Ya, kelompok Pak. Cendrawasih. Silakan diskusi ya sama kelompoknya. Tampilkan juga presentasenya supaya teman kelompoknya tahu nanti ya. Atau apa silakan bertanya ya. Cendrawasih, Ya, Pak. Kasuari juga ya, silakan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Kemudian Malio juga ya, silakan kalau ada yang masih kurang jelas atau masukan, silakan disampaikan ya ke anggota kelompoknya supaya nanti di main room itu akan jelas ya. Kasuari juga ya, seperti itu. Masih ada waktu ya, sekitar 6 menit lagi. Nah, silakan berdiskusi. Rosma. Ya. Ini kan udah juga. Yang itu cahaya matahari Iya kah? Jelaskan semua kah? Tunggu, kurang jelas. Cendrawasih silakan ke main room. Kasuari silakan ke main room. Kemudian Malio silakan ke main room. Ya. Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak, jelas. Oke, baik. Pak, jelas. Kelompok mana yang akan menyampaikan hasil observasinya? Atau kita mulai dari Malio saja? Bagaimana Malio, siap? Halo, kelompok Malio. Kelompok 1, halo. Iya, Pak. Silakan, presentasikan. Siap, Pak. Iya, 5 menit saja ya. Siap, Pak. Ya, silakan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya. Yang pertama saya akan membahas tentang kondisi komponen abiotik ekosistem sawah, yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari adalah
komponen abiotik dalam ekosistem sawah yang berfungsi untuk membantu proses pertumbuhan tanaman padi dan beberapa tanaman lainnya yang ada di ekosistem sawah. Kondisi komponen biotik menjadi dua spesies. Yang pertama, spesies tumbuhan, contohnya rumput liar, padi, kangkung, dan sebagainya. Yang kedua, spesies hewan, contohnya keong, belalang, tikus, dan lain-lainnya. Kondisi komponen abiotik ekosistem sungai, yaitu batu. Kondisi komponen biotik ekosistem sungai terbagi menjadi dua spesies. Yang pertama, spesies tumbuhan, contohnya lumut, paku air, eceng gondok, dan lain-lainnya. Yang kedua, spesies hewan. Yang pertama, ikan, keong, katak, dan lain-lainnya. Kondisi komponen abiotik ekosistem kolam, yaitu air. Air merupakan salah satu komponen abiotik yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan ekosistem kolam. Setiap organisme memerlukan air serta mempunyai kebutuhan air yang berbeda-beda. Komponen biotik ekosistem kolam, spesies tumbuhan, yaitu kangkung, lumut, dan eceng gondok. Spesies hewan yaitu ikan nila, ikan lele, dan ikan mujair. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama. Perbandingkan data dari dua atau lebih ekosistem yang kalian amati. Ekosistem yang saya amati adalah ekosistem sungai dan ekosistem kolam. Perbedaan antara ekosistem kolam dan ekosistem sungai yaitu ekosistem kolam adalah ekosistem buatan, sedangkan ekosistem sungai adalah ekosistem alami. Karena ekosistem kolam adalah ekosistem buatan, maka komponen yang ada di dalamnya sesuai dengan komponen yang ditambahkan oleh pemilik kolam. Yang kedua, ekosistem manakah yang keanekaragaman hayatinya paling tinggi? Mengapa demikian? Ekosistem sungai, karena banyak berbagai spesies tumbuhan dan spesies hewan. Yang ketiga, spesies manakah yang memiliki keanekaragaman gen yang paling tinggi? Mengapa demikian? Yaitu ekosistem kolam, karena terdapat berbagai jenis ikan seperti ikan lele, ikan mujair, dan sebagainya. Nah, kita lanjut di kilas balik. Yang pertama, apakah yang membedakan antara keseragaman dengan keanekaragaman? Jelaskan dengan beberapa contoh. Keseragaman adalah kondisi di mana semuanya sama. Contohnya dalam ekosistem suatu wilayah mempunyai keseragaman jenis hewan. Sedangkan keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Yang kedua, jelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Kalau ya, bisa ke slide terakhir. Ya, Pak. Iya. Yang ini kelima, keanekaragaman ekosistem ya. Ya, silakan. Pengertian keanekaragaman ekosistem, berikan contohnya. Keanekaragaman ekosistem merujuk pada keragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan hidupnya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Contohnya yaitu hutan hujan tropis. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada interaksi, nanti sekalian selesai semua kelompok saya selesaikan. Silakan untuk kelompok Kasuari cukup 3 menit ya. Silakan padatkan saja karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Manda dari kelompok Kasuari. Di sini kami mengamati keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar, yaitu mengamati ekosistem. Ada 3 ekosistem, yaitu ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai. Yang pertama adalah ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah ekosistem lahan basah buatan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai penghasil bahan pangan.
Komponen di sawah dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Pertama adalah komponen biotik. Ada dua spesies, yaitu spesies tumbuhan dan spesies hewan. Contohnya seperti padi, rumput, itu masuk spesies tumbuhan. Terus spesies hewan seperti jangkrik, keong, ulat, burung, dan sebagainya. Terus masuk komponen abiotik di sawah seperti tanah, air, matahari, batu kecil, angin. Lanjut, ekosistem kolam. Ekosistem kolam adalah suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Ini juga dibedakan menjadi dua, ada biotik, ada abiotik. Seperti rumput kecil, ikan, teratai, katak. Oke, bisa ke slide terakhir saja. Slide terakhir, sampaikan ke temannya. Sampai ekosistem sungai, Pak. Iya, silakan. Ada komponen biotiknya seperti rumput kecil sama ikan. Ikan ini banyak jenisnya. Terus lanjut abiotik seperti batu kecil, air, matahari, dan sebagainya. Makasih. Ya, oke, silakan kelompok 3 langsung saja untuk kelompok cendrawasih, silakan persentase. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, siap ya, Nur Amalia? Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Putri dari kelompok cendrawasih. Di sini ada kondisi komponen abiotik dari ekosistem sawah, yaitu cahaya matahari yang berfungsi untuk membantu proses pertumbuhan tanaman lainnya yang ada di ekosistem sawah. Dan ada juga yang kondisi komponen abiotik ekosistem sawah lainnya, yaitu tanah, udara, air, dan kelembaban udara. 2. Ekosistem sungai, yaitu air berperan untuk menyediakan oksigen bagi organisme lain dan juga batuan. 3. Ekosistem kolam, ada air yang merupakan salah satu komponen abiotik yang mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan ekosistem kolam karena setiap organisme memerlukan air, dan ada juga tanah dan udara. Oke, bisa ke slide terakhir. Pak. Di sini ada komponen biotik kolam. Iya. Yaitu spesies tumbuhan yang pertama lumut, terus spesies hewan yaitu ikan lele dan ikan mas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Baik, saya sebagai fasilitator kalian dalam diskusi ini sekaligus sebagai guru ingin bertanya kepada setiap kelompok. Menurut tiap kelompok, dari kelompok 1 dulu ya, berurutan 1, 2, dan 3, ekosistem apa yang tingkat keanekaragamannya paling tinggi? Silakan kelompok 1. Ya, silakan Ali Amanda. Di sawah, Pak. Ekosistem sawah. Iya, di sawah. Iya, ada berapa spesies yang Anda temukan di sawah? Kan ada 2 spesies, ada tumbuhan, ada hewan. Ya, tumbuhannya kayak padi, rumput liar. Ya. Terus kalau hewan seperti keong, tikus, burung, ulat bulu, dan sebagainya. Oke, jadi di kelompok 1 itu menemukan tingkat keanekaragaman yang paling tinggi di ekosistem sawah. Oke, baik, kelompok 2 silakan. Ada yang bisa wakili? Halo, cek kelompok 2. Maaf Pak, kelompok 2 tadi. Oh ya, kelompok 1 mana? Ada. Kelompok 1 ada. Halo. Kelompok 3 ada yang bisa? Ya, tingkat keanekaragaman tertinggi ditemukan di ekosistem apa? Kalau saya Pak di sawah, yaitu yang di sawah juga ya? Iya Pak, yang tumbuhan itu ada padi dan rumput. Terus yang spesies hewan itu ada jangkrik,
kodok, ular, dan tikus. Oke, baik. Kelompok yang lain masih ada yang mau kemukakan tentang tingkat keanekaragaman yang paling tinggi? Ya, oke, silakan Aula Safitri. Saya Pak, dari kelompok 1. Iya. Kalau saya Silakan. Pak dari ekosistem sungai, karena saya menemukan berbagai jenis hewan seperti ikan dan di sungai itu terdapat berbagai kerang, berbagai jenis hewan lainnya yang saya temukan Pak. Iya. Kira-kira dari setiap kelompok ini atau untuk kalian semua, tingkat keanekaragaman apa saja yang bisa kalian temukan? Gen didapatkan, jenis atau ekosistem, atau ketiga-tiganya ada? Ya, ada yang bisa komentar? Kalau jenis ikan banyak ya? Ketiga-tiganya, Pak. Iya, betul, Ya, Pak. Alemanda, ketiga-tiganya ada. Banyak Pak. Jadi sebenarnya yang kita pelajari, ya betul. Semua, Pak. Sebenarnya konsep yang Bapak sampaikan tadi tentang tingkat keanekaragaman hayati itu, mulai dari gen, mulai dari jenis sampai ekosistem, itu sebenarnya bukan hal yang susah. Cukup dengan kita menganalisis, melihat kondisi sekitar kita, itu dengan mudah kita jumpai ya. Oke, untuk kali ini, karena kalian sudah menemukan sendiri tentang masalah terkait dengan bagaimana belajar keanekaragaman hayati dan respect peduli terhadap lingkungan berdasarkan tayangan video tadi, kira-kira dari kalian ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa sebenarnya yang kita bisa dapatkan dari pelajaran hari ini? Silakan, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Halo? Ya, silakan Alia Amanda. Di lingkungan kita itu sebenarnya keanekaragaman hayatinya itu tinggi, cuma kitanya kurang sadar. Iya. Tingkat keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita itu berapa tingkat? Ya. Silakan. Ada 3, Pak. Iya, apa saja itu? Ada gen, ada spesies, ada ekosistem. Iya. Kalau misalnya gen, yang kita jelasin. Ya, seperti itu ya. Ada kelompok lain atau anggota kelompoknya yang mau berkomentar tentang kesimpulan ataupun hasil pengamatannya hari ini? Saujan mungkin? Perli? Ada? Apa yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan dan diskusi kelompok? Oke ya, karena tidak ada, saya akan berikan penguatan kepada kalian ya, bahwa hari ini, dengar saya ya, suara saya dengar? Dengar. Oke ya, oke dengar ya. Nah, karena diam-diam saya dengar. Jadi, oke, seperti ini ya, bahwa Bapak berikan penguatan bahwa yang kita pelajari hari ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terlalu sulit, itu mudah. Cuma kita butuh respect atau kepedulian, yaitu terkait dengan tingkat keanekaragaman hayati. Di Indonesia secara khusus itu sangat melimpah, dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat itu punya taman nasional yang disebut dengan Gandang Dewata. Kita mungkin jauh aksesnya ke sana, tapi kita masih bisa tahu kok tentang keanekaragaman dengan mengidentifikasi observasi di sekitar kita. Ada 3 yang bisa kita amati, tingkat keanekaragaman gen, karakter yang berbeda muncul, kemudian tingkat keanekaragaman jenis spesies dalam satu famili, dan ekosistem, komponen biotik dan abiotik yang berbeda. Jelas ya? Jelas, Pak. Halo, jelas? Jelas. Oke, karena ini tinggal 10 menit lagi, Bapak akan berikan evaluasi. Di kolom chat, lihat ya, ada kuisis. Ada di kolom chat? Ada, Pak. Silakan join ke situ. Itu kuisisnya sudah bisa dimulai sekarang. Silakan bergabung. Klik link itu dan kerjakan. Mungkin aja sekitar 5 nomor saja, silakan dikerja. Nanti akan Bapak berikan apresiasi mana yang nilainya tertinggi. Silakan bisa dikerja sekarang.
Ya 2 menit lagi ya, saya selesaikan kuisnya. Silakan dikerja. Masih ada waktu 2 menit. Satu menit lagi ya. Saya akan akhiri kuisnya. Oke, siap-siap. Saya akan akhiri. Oke, saya akhiri kuisnya ya. Kita lihat pemenangnya, semua selesai. Ya, dan pemenangnya adalah siapa? Yang paling tinggi skornya? Saujan. Iya, selamat ya kepada Saujan, Marlina, dan Aliamanda ya. Ini Saujan benar semua, Marlina juga ya benar semua, cuma mungkin kecepatannya Saujan lebih cepat ya. Nah, sehingga Saujan di atas Marlina, kemudian Iya, Aliamanda ya. Oke, saya stop sharing. Yang jelas semuanya akan dapat hadiah dari Bapak ya. Saya akan kasih semua hadiah. Ini saya kasih buku ya. Nah, ini enggak jelas ya. Ini buku saya tulis sendiri ya. Ini tentang pendidikan ya. Bagaimana fungsi pendidikan lokal kita ya. Nanti saya akan kasih kalian seperti itu. Terutama ini yang peringkat 1 sampai peringkat 3. Oke ya. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini, yaitu kita belajar tentang tingkat keanekaragaman hayati. Mulai dari awal tadi Bapak sampaikan konsep, kemudian Bapak uraikan materi sedikit, tampilkan video, dan kalian juga diskusi di masing-masing kelompoknya, kemudian merespon hasil diskusi dan mempresentasikan. Semua aktivitas kita itu pada dasarnya adalah tidak lain untuk mencari ilmu ya. Jadi kita sebenarnya ini semua masih sama-sama mencari ilmu, bukan hanya kalian, Bapak juga sendiri masih berupaya untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita saling berbagi ya. Ya, walaupun posisi saya guru, tetap saya masih butuh informasi dari kalian. Seperti itu. Itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita harus tetap konsisten ya. Kita harus punya kecepatan, baik dalam belajar ataupun mengusahakan apa yang kita perjuangkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, Bapak akan kembali untuk pertemuan, tapi kemungkinan akan luring ya. Materi yang Bapak akan sampaikan itu masih terkait dengan keanekaragaman hayati, tapi pada submateri persebaran ya. Saya nanti akan sampaikan persebaran keanekaragaman hayati. Kalau tadi tingkatnya, nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan sampaikan bagaimana persebaran ya, kondisi geografis pada tiap wilayah, apa saja kekayaan dari flora dan faunanya. Seperti itu ya. Jadi tolong dipelajari materinya di buku teks ataupun bisa dimanfaatkan teknologi ya, bisa di internet artikelnya, kemudian yang sekarang lagi familiar yaitu YouTube, bisa kalian lihat bagaimana tingkat persebaran keanekaragaman hayati ya. Jadi itu tugas kalian sebelum masuk di materi selanjutnya. Paham ya? Ya Pak, paham Pak. Oke, seperti itu. Paham, Pak. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya baik ya. Jadi kita hari ini cukup interaktif. Kalian memberikan respon yang cukup baik terhadap pelajaran. Bapak ucapkan banyak terima kasih ya. Ya. Dan jikalau dalam kegiatan ini ada hal-hal yang mungkin kurang lengkap, kurang berkenan bagi kalian, nanti kita akan tingkatkan di pelajaran selanjutnya ya. Baik, kita akan menutup
pelajaran ini untuk lebih afdol dan berkahnya dan bermanfaatnya kegiatan hari ini. Mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Tadi kan Saujan, Rais bisa? Rais? Halo Rais? Atau Saujan? Rais, bisa ya? Silakan Rais. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih untuk kalian hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita diberikan nanti kesempatan untuk hadir di pertemuan selanjutnya ya. Ya, saran saya kepada kalian bahwa tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya. Saya kira cukup dari saya. Mungkin terima kasih atas bantuannya. Saya hanya berharap Tuhan yang balas kalian ya. Kalau saya apa gitu nasi kuning tidak seberapa. Tapi nasi Pak. Ya silakan bisa live, bisa live. Silakan live. Ya, silakan. Makasih ya, makasih. Dadah Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, oke, silakan. Siap. Pak. Ya, sini. Silakan. Oke, Firda silakan. Live, enggak apa-apa.